Koordinator Fosil Indonesia, Amar Ma'ruf, punya saran untuk menyiasati dana dan infrastruktur pelaksanaan kurikulum lokal pendidikan lingkungan hidup. Bentuk aktivitasnya sangat sederhana dengan cara mengaitkan alam sekitar, seperti daur ulang sampah. Siswa diajarkan untuk mengumpulkan botol-botol dan mendaur ulang kertas bekas yang banyak terdapat di sekolah. Hal ini dimaksud agar siswa menjaga lingkungannya tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tujuan daripada pembuatan modul itu sendiri adalah tidak saja sekedar memberikan tambahan pengetahuan baru. Kita harapkan tidak hanya mencakup sisi kognitifnya saja, kognitif siswa, tetapi juga bagaimana di modul itu ada beberapa lembar-lembar fakta, ada beberapa tugas-tugas mandiri. Bagaimana kita model sedemikian rupa sehingga anak-anak mampu mengembangkan sisi afektif mereka, dalam hal ini kemampuan menganalisa mereka. Alam dan lingkungan sekitar adalah media pengantar untuk belajar lebih dalam tentang bidang ilmu seperti biologi, fisika, kimia, matematika, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Apa yang ada di sekeliling kita adalah media belajar. Laboratorium Alam Baho hanya sebagian kecil dari alam Sulawesi Tenggara yang memiliki muatan pendidikan tiada tara. Di Baho, siswa-siswi mencoba mengintegrasikan teori bidang ilmu dari kelas ke alam sekitar. Semua peserta kema lingkungan mengaku sangat senang dengan kegiatan belajar dengan melihat langsung kondisi alam sekitarnya. Selama ini kan belajar di sekolah itu teori saja diajar-ajar begitu. Tiba di sini kan teori, praktek, melihat langsung. Jadi kayaknya tuh pelajaran tidak capek-capek kita mencerna, langsung masuk klop begitu dengan otak. Kayaknya membekas terus begitu ingat. Jadi kita tidak mudah lupa. Misalnya macam ditanya begitu bagaimana begini, terus ingat lagi pengalaman di Baho pernah ternyata begini-begini, karena kan kita langsung praktek langsung dan melihat langsung, jadi pasti ingatannya kita jadi semakin kuat dibandingkan dengan kita belajar teori saja. Pokoknya pembelajarannya seru sekali. Pendidikan lingkungan seharusnya menjadi perhatian bersama, tidak hanya sekolah, LSM yang konsen terhadap pendidikan lingkungan atau pemerintah semata. Ini seperti yang dikatakan oleh Abed Abdullah Rizki, Direktur Yayasan Bahari yang mengembangkan program Reef Education atau pendidikan tentang terumbu karang untuk sekolah-sekolah di tingkat SMA di Kendari. Melibatkan anak-anak SMA di Kota Kendari, kemudian kami bentuk kelompok kegiatan ekstra, namanya Siswa Konservasi Laut. Jadi di situ kita memberikan pemahaman apa sih artinya itu pesisir, apa saja yang ada di situ, terumbu karang itu seperti apa, biotanya seperti apa, kenapa mesti harus kita jaga. Nah, itu yang kita coba tanamkan pemahaman itu dari tingkat SMA. Kalau SMP-nya kita baru mensosialisasikan. Ironis memang, jika kemudian siswa-siswi di Sulawesi Tenggara yang syarat akan potensi kelautan tidak mengenal lautnya. Seperti yang dikatakan Samsul Alam, Koordinator Reef Education Yayasan Bahari, saatnya kurikulum tidak lagi kaku dan disesuaikan dengan muatan lokal. Dicontohkan Samsu, kurikulum yang hanya mengarahkan orientasi wilayah darat menyebabkan siswa-siswi tidak mengenal potensi wilayahnya secara keseluruhan. Tidak mengherankan jika anak yang sekolahnya di wilayah pesisir hanya bisa menggambarkan panorama pantai dan laut, atau anak yang tinggal di darat hanya bisa menggambarkan panorama pegunungan. Menurut Amar, Koordinator Fosil Indonesia, anak-anak lebih mudah memahami dan memasukkan nilai-nilai dan kebiasaan melestarikan lingkungan dibandingkan orang dewasa. Selain itu, prinsip dasar pendidikan pun menegaskan ala bisa karena biasa, lancar kaji karena ulang.
Dengan sumber daya alam yang syarat nilai keanekaragaman hayati, semestinya pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara tidak lagi menjadi kendala. Tanah air Sulawesi Tenggara hampir menyediakan semua materi ajar yang dibutuhkan. Dari hulu hingga hilir, dari hutan, sungai hingga ke laut, dari tanah, air hingga udara, semuanya tersedia. Ini juga berarti metode belajar yang baik adalah metode belajar dari alam semesta. Ada harapan dengan memberikan pendidikan lingkungan hidup sejak awal kepada anak-anak, kerusakan alam bisa dikurangi. Lalu mengapa kita harus menundanya? Bukannya pun jadi Tantowi ya. kita semua. Sahabat, demikian edisi Pro Alam kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada tim kecil program multimedia WWF Indonesia, Jalan Malik 2 nomor 15A, Mandonga, Kendari, atau telepon dan fax ke 0401 322 962 atau email timkecil_KDI@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan tetap bersahabat dengan alam.